Bagaimana caranya kita menangani permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini? Hidup banyak permasalahan, hidup banyak tantangan. Bahkan ada banyak orang di dalam kehidupannya mengalami stres, mengalami depresi. Kenapa? Karena tidak bisa menangani persoalan, tidak bisa menghandle tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana saudara dan saya kita belajar dari firman Tuhan agar ketika kita menangani atau menghadapi persoalan, kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kita boleh menanganinya, kita boleh mengatasinya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Karena saya percaya kehidupan kita anak-anak Tuhan dapat menyelesaikan semua persoalan-permasalahan yang ada di luar, semuanya tergantung dari dalam iman saudara dan saya. Itu sebabnya sama-sama kita akan belajar. Let's check it out. Shalom, kembali berjumpa di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Puji Tuhan, tadi di awal saya menyampaikan bagaimana saudara dan saya kita menangani, kita mengatasi, how to deal with problems, dengan semua persoalan, dengan setiap tantangan yang kita hadapi, yang seringkali membuat kita menjadi takut, seringkali kita menjadi cemas, seringkali kita menjadi lemah. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi saudara dan saya dari satu tokoh dari firman Tuhan dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Dikatakan firman Tuhan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Haleluya, dahsyat. Ini ayat keren banget. Ya saudara, hari ini kita belajar sama-sama firman Tuhan. Sedemikian jauh kita sudah dengar dan kita sudah baca kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui, ya seperti yang saudara barusan juga dengar, Daniel adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ada banyak orang bilang, wah kamu luar biasa, oh kamu keren. Ya, dari apa? Mungkin dari penampilannya, dari yang terlihat dari luarnya, dari apa yang mungkin mereka kerjakan yang secara kelihatan, secara terlihat, secara manusia. Tapi saudara, apa yang saya sampaikan pada saat ini, kenapa Daniel saya katakan dia adalah pemuda yang luar biasa, bukan hanya apa yang dia kerjakan, bukan hanya dari physical appearance ya atau dari penampilan secara luarnya, tapi roh yang ada di dalam Daniel adalah roh yang luar biasa. Itu sebabnya dari roh yang luar biasa dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ya, itu sebabnya Raja Darius juga mau menempatkan Daniel ya di kerajaannya. Bahkan Alkitab katakan bukan hanya di 1 atau 2 tempat, tapi Alkitab katakan Raja Darius bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Artinya apa? Ya, di mana di sana ada kerajaannya Darius, ya Raja Darius mau itu dipegang atau dikuasai oleh Daniel. Ibarat kata seperti mungkin seorang owner ya yang punya beberapa cabang perusahaan atau beberapa cabang usaha, ya dia kenal dengan Daniel, ya dia mau Daniel ini pegang cabang-cabang atau perusahaan-perusahaan yang owner ini miliki. Ya, kenapa bisa demikian? Karena Daniel sekali lagi punya roh yang luar biasa. Daniel has excellent spirit. Haleluya. Jadi excellent spirit yang membuat kehidupan saudara dan saya bisa melihat ya apa yang mungkin tidak bisa dilihat sama orang dunia. Saudara dan saya ada di level-level yang luar biasa. Tuhan angkat saudara dan saya dipromosi. Saudara dan saya mengerjakan apa yang mungkin bagi orang itu sulit, ya apa yang bagi orang mungkin tidak mungkin. Bahkan saudara dan saya boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Karena apa? Karena kita punya roh yang luar biasa. Nah,
kenapa Daniel bisa punya roh yang luar biasa. Dan saya yakin kita semua juga bisa belajar dari firman Tuhan melalui yaitu tokoh Daniel ini. Karena kalau saudara, nanti saudara silakan baca ya saudara, di ayatnya yang ke-10 dan 11 ya, atau di handphone saya ini ayat 11 dan 12 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini kuncinya, ini rahasianya. Jadi Daniel punya waktu doa yang sangat indah dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Itu sebabnya dia punya roh yang luar biasa. Apapun masalahmu hari ini, intimlah dengan Tuhan. Milikilah waktu dengan Tuhan. Bawa dirimu, latih dirimu untuk berdoa. Latih dirimu untuk intim dengan Tuhan. Tinggalkan semua yang hari ini menghalangi. Dan bawa dirimu. Bahkan kalau hari-hari ini, ya saudara, bahasa sehari-harinya kita boleh dengar, apa maksudnya? Paksakan dirimu, ya. Ayo, dorong dirimu, push yourself. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk intim dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberi roh yang luar biasa buat saudara dan saya. Sehingga engkau dan aku dapat menang. Saudara dan saya, saya percaya saudara dan saya oleh darah Yesus, kita sudah menang. Tapi saudara dan saya dapat melewati semua pergumulan persoalan. Kita bisa mengatasi semuanya dengan kemenangan yang gilang gemilang dari kerajaan sorga. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.